Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasha Putri Mantasa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang suhu dan kalor. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama menjelaskan perbedaan antara suhu dan kalor serta cara mengukurnya. Yang kedua mengidentifikasi cara perpindahan kalor dan penerapannya. Yang ketiga menghitung jumlah kalor dengan menggunakan rumus. Yang keempat menjelaskan dan menerapkan asas Black dalam perhitungan pertukaran kalor antara dua zat. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang suhu. Suhu adalah besaran yang menunjukkan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu yaitu termometer. Jenis-jenis termometer yaitu ada raksa, alkohol, digital, termokopel, dan inframerah. Tapi yang sering kita gunakan di laboratorium yaitu termometer raksa. Untuk termometer yaitu memiliki 3 jenis suhu yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dari keempat jenis suhu tersebut memiliki titik didih dan titik beku yang berbeda. Untuk Celsius, seperti yang kita ketahui, Celsius itu memiliki titik bekunya ada di 0 derajat. Untuk titik didihnya ada di 100 derajat Celsius. Itu yang Celsius. Lanjut untuk yang Reaumur. Reaumur itu titik bekunya ada di 0 derajat dan titik didihnya ada di 80 derajat. Selanjutnya untuk Fahrenheit. Fahrenheit itu titik bekunya ada di 32 derajat. Dan untuk titik didihnya ada di 212 derajat. Selanjutnya Kelvin. Untuk Kelvin itu titik bekunya ada di 273 dan titik didihnya di 373. Itu Kelvin. Untuk mengkonversikan keempat suhu ini, maka kita melihat jarak antara titik beku dan titik didihnya. Untuk Celsius ada 100 dan untuk Reaumur ada 80, untuk Fahrenheit ada 180, untuk Kelvin ada 100. Ini bisa kita perkecil perbandingannya, yaitu dibagi 20, yaitu masing-masing jadi 5:9:5. Untuk rumus yang kita gunakan, persamaan yang kita gunakan untuk mengkonversikan keempat suhu ini yaitu dengan rumus X dikurang X1 per X2 dikurang X1 sama dengan Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1. Untuk X1 dan Y1 sama dengan, untuk X1 dan Y1 yaitu titik beku. Untuk YX2 dan Y2 yaitu titik didih. Untuk IX dan Y yaitu suhu yang akan kita konversikan. Contohnya misalnya 303 Kelvin sama dengan berapa Reaumur. Kita menggunakan rumus X dikurang X1 per X2 dikurang
dikurang X1 sama dengan Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1. Jadi kita masukkan untuk Kelvinnya yaitu 303 dikurang untuk Kelvin titik bekunya ada di 273 per titik didihnya 373 dikurang 273 sama dengan, langsung kita masukkan Reaumur per, untuk titik bekunya ada di 0 dan titik didihnya ada di 80 dikurang 0. Bisa kita hitung 303 dikurang 273 yaitu 30 per 100 sama dengan R per 80. Maka ini bisa kita kali silang. Kita kali silang yaitu 200 kali silang yaitu jadi 100 Reaumur per 30 dikali 80. Jadi R sama dengan 240 per 100, 2400 per 100. Jadi 2400 dibagi 100 jadi 24. Jadi untuk 300 K sama dengan 24 derajat. Bisa kita gambarkan di sini. Untuk Kelvin itu 273, di sini 373, dan yang ditanya tadi posisi 303. Untuk Reaumur 0 sampai 80. Berarti sini 24 derajat. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan untuk kalor. Kalor itu ada karena difaktorkan oleh perubahan suhu dan ada yang difaktorkan karena perubahan wujud bendanya. Untuk perubahan wujud benda itu disebut dengan kalor laten. Yang pertama-tama kita akan membahas kalor. Kalor itu sendiri. Kalor merupakan energi yang dipindahkan akan berpindah akibat perubahan suhu tersebut. Oleh karena itu kalor merupakan salah satu bentuk energi. Maka satuan kalor sama dengan satuan energi yaitu Joule. Terdapat anggapan bahwa kalor adalah salah satu jenis zat yang dapat mengalir dari suatu benda ke benda lain. Dengan anggapan ini maka satuan kalor ditetapkan dengan nama kalori atau kal. Sampai saat ini satuan kalori sangat digunakan meskipun penggunaan tidak tepat karena kalor merupakan bentuk energi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat kita menuangkan air panas ke dalam air gelas, gelas akan menjadi hangat. Ini terjadi karena kalor dari air berpindah ke gelas. Untuk kalori, untuk dalam satuan internasional, kalor itu menggunakan satuan Joule. Kalor menggunakan satuan Joule. Dan kalor juga menggunakan satuan kalori. Dan kalor Q kalor juga menggunakan satuan kalori. Di sini ada nilai yaitu 1 kalori sama dengan 4,18 Joule atau sama dengan 4,2 Joule. Dan 1 Joule itu sama dengan 0,24 kalori.
Baik, di sini kita akan mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kalori tersebut. Misalnya kita memanaskan air. Misalnya kita memanaskan air dengan massa yang berbeda. Misalnya ini 2 liter. Ini air yang kita masukkan dalam panci dengan 1 liter. Dipanaskan dengan api yang sama. Maka manakah yang akan lebih cepat mendidih? Yang cepat mendidih pasti yang dalam 1 liter. Karena kalori yang diperlukan untuk 1 liter ini lebih sedikit dibandingkan kalori yang dipakai dalam 2 liter ini dalam pemanasan tersebut. Jadi dapat kita simpulkan, massa dapat mempengaruhi kalori. Dan semakin besar massa tersebut, maka akan semakin besar juga kalori yang diberikannya. Jadi massa dan kalori itu berbanding lurus atau sebanding. Selanjutnya, misalnya kita memanaskan air sama-sama 1 liter dengan api yang berbeda. Dengan api yang berbeda maksudnya 1 liter air dipanaskan dengan api yang kecil dan 1 liter airnya akan dipanaskan dengan api yang besar. Pada saat kita memanaskan air dengan besar api yang berbeda, manakah yang akan lebih cepat mendidih? Tentu dengan api yang besar. Karena dengan api yang besar itu dapat menghasilkan kalori yang lebih besar, maka terjadilah pada api yang besar itu cepat mendidih. Padahal di sini untuk masanya kita gunakan sama-sama 1 liter. Jadi di sini kalori itu dipengaruhi juga oleh perubahan suhu, karena di sini kita menggunakan api yang berbeda. Jadi di sini semakin besar api yang diberikan, maka semakin besar perubahan suhu tersebut, maka akan semakin besar kalori yang dihasilkan. Maka semakin cepat. Selanjutnya, misalnya kita memanaskan 1 liter minyak dan 1 liter air dengan api yang sama. Maka manakah yang akan cepat mendidih dari 2 peristiwa tersebut? Tentu yang akan cepat mendidih yaitu minyak. Karena kalori jenis minyak itu lebih kecil dari kalori jenis air. Maka kalori jenis air yang lebih besar itu akan memerlukan kalori yang lebih besar juga. Jadi kalori itu dapat dipengaruhi oleh kalori jenis zat tersebut. Untuk kalori jenis air, yaitu yang kita ketahui itu 4180. Jadi kita dapat di sini semakin besar kalori jenis tersebut, maka akan semakin besar Q-nya atau sebanding, atau kalori sebanding dengan kalori jenis zat. Maka dapat kita simpulkan bahwa untuk persamaan kalori yaitu sama dengan massa
dikali kalor jenis dikali perubahan suhu. Maka ini adalah persamaan untuk kalor, di mana Q adalah kalor, satuannya joule. Kalau C sama dengan kalor jenis zat, atau satuannya joule per kilo derajat Celcius. Lalu delta T itu T akhir dikurang T awal, satuannya derajat Celcius. Selanjutnya, selain kalor jenis, terdapat istilah lain yaitu kapasitas kalor. Kapasitas kalor selain kalor jenis ada yang kata lain yaitu ada kapasitas kalor. Kapasitas kalor merupakan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan atau dilepaskan untuk mengubah suatu benda sebesar atau satuan suhu. Untuk secara matematis yaitu C sama dengan Q per delta T. Di sini C-nya adalah kapasitas kalor, Q-nya sama dengan kalor, dan delta T sama dengan perubahan suhu. Atau rumus lainnya juga yaitu C sama dengan M kali C, yaitu di mana M sama dengan massa, C sama dengan kalor jenis zat. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk perpindahan kalor melalui 3 cara, yaitu dapat kita lihat perpindahan kalor melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Pertama-tama kita akan membahas tentang konduksi terlebih dahulu. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan bagian-bagian zat itu. Perpindahan kalor dengan cara konduksi pada umumnya terjadi pada zat padat. Suatu zat yang dapat mengantar kalor disebut dengan konduktor, sedangkan zat yang dikenal buruk untuk pengantar kalornya disebut dengan isolator, pada umumnya pada benda-benda non-logam. Perpindahan secara konduksi dipengaruhi oleh jenis benda, luas penampang zat pengantar, perbedaan suhu di kedua tempat pada ujung benda, serta panjang zat perantara yang dilalui kalor. Perpindahan kalor secara konduksi setiap satuan waktu adalah, bisa kita tulis persamaannya, yaitu Q sama dengan Q per T sama dengan K dikali A dikali delta T per L. Untuk Q itu sendiri adalah kalor, T adalah waktu, joule, kalor satuannya joule, untuk T adalah waktu, satuannya second, K adalah koefisien
koefisien termal atau satuannya W per M kali K. Selanjutnya untuk A adalah luas penampang. Yang satuannya adalah meter kuadrat, dan untuk delta T adalah perubahan suhu, yaitu T akhir dikurang T awal, satuannya derajat Celcius atau Kelvin, dan L adalah panjang L adalah panjang dari zat tersebut. Atau satuannya meter. Selanjutnya kita ke konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat pengantar yang disertai dengan perpindahan bagian-bagian zat itu. Pada umumnya, zat pengantar yang dipakai berupa zat cair dan gas. Kalor berpindah karena adanya aliran zat yang dipindahkan akibat adanya perbedaan massa jenis. Massa jenis bagian yang dipanaskan lebih kecil daripada massa jenis bagian yang tidak dipanaskan. Jumlah kalor yang mengalir di setiap satuan waktu secara konveksi dipengaruhi oleh koefisien konveksi termal, luas permukaan, perbedaan suhu antara tempat yang mengalami aliran kalor tersebut. Untuk persamaannya yaitu Q per T sama dengan H dikali A dikali delta T. Untuk Q sama dengan kalor, yaitu satuannya Joule, T adalah waktu, satuannya second. Untuk H adalah koefisien termal, satuannya W per M kali K atau W per M kali derajat Celcius. Terus A adalah luas penampang, satuannya meter kuadrat, dan delta T adalah perubahan suhu, yaitu T akhir dikurang T awal, satuannya derajat Celcius atau Kelvin. Baik, selanjutnya kita ke radiasi. Untuk radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara atau mediumnya. Pancaran kalor hanya terjadi dalam gas atau ruang hampa. Misalnya, pengantar panas matahari ke bumi melalui ruang hampa udara, alat yang digunakan untuk mengetahui adanya pancaran kalor yang dinamakan termoskop. Termoskop didiferensiasi dipakai untuk menyelidiki sifat pemancaran sebagai berbagai permukaan. Untuk persamaan pada radiasi yaitu Q per T sama dengan koefisien emisivitas. Untuk persamaannya yaitu Q per T dikali koefisien emisivitas dikali perubahan suhu dikali luas penampang dan suhu mutlak pangkat 4. Untuk Q adalah kalor, satuannya Joule, T adalah waktu, satuannya second, dan A adalah
koefisien emisivitasnya dan ini adalah perubahan suhu dan A adalah luas penampang dan T adalah suhu mutlak. Inilah penjelasan dari perpindahan kalor melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk kalor laten. Seperti yang kita ketahui, inilah penjelasan untuk perpindahan kalor konduksi, konveksi, dan radiasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang asas Black. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang asas Black. Asas Black merupakan prinsip dalam fisika yang menjelaskan bahwa kalor atau panas berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke suhunya yang lebih rendah, sampai suhu kedua benda tersebut menjadi sama atau setimbang. Atau bisa kita bilang itu termal. Untuk bunyi dari hukum asas Black itu tersendiri, yaitu kalor yang dilepas oleh zat yang bersuhu lebih tinggi sama dengan kalor yang diterima oleh zat yang bersuhu lebih rendah, asalkan tidak ada kalor yang hilang ke lingkungan. Maka dapat kita tuliskan persamaannya, yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Maka M1 dikali C1 dikali T1 dikurang T akhir. Dan M2 dikali C2 dikali T akhir dikurang T2. Ini adalah persamaan dari asas Black. Untuk M-nya adalah massa, C-nya adalah kalor jenis suatu zat, dan T adalah perubahan suhu. Selanjutnya kita akan lanjut ke kalor laten. Untuk kalor laten adalah kalor yang diperlukan oleh 1 kilo zat yang berubah menjadi wujud atau fase dari suatu zat ke wujud lainnya. Misalnya dari cair menjadi beku atau sebaliknya beku menjadi cair. Itu adalah hukum dari kalor laten. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kalor laten merupakan kalor yang diperlukan oleh 1 kilogram zat yang berubah wujud atau fase dari suatu wujud ke wujud lainnya. Maka dapat kita tuliskan persamaannya, yaitu Q sama dengan M kali L. Untuk Q-nya adalah kalor, satuannya joule, M adalah massa, satuannya kilogram, dan L adalah kalor laten. Kalor laten itu tersendiri memiliki satuan, yaitu joule per kilo atau joule per gram. Baik, untuk selanjutnya kita bisa lihat dengan menggunakan grafik ini yang untuk kalor itu ada dibagi dua, yaitu yang kalor yang berubah karena suhunya, perubahan suhu, atau kalor yang berubah karena perubahan benda tersebut atau yang kita sebut dengan kalor laten.
Misalnya kita lihat grafik di sini. Ini 0 derajat. Ini minus 10 derajat dan ini 10 derajat. Pada saat kalor mengalami kenaikan suhu, ini dengan kita menggunakan rumus MC kali delta T. Pada saat es membeku dan kita panaskan, tentu saja es tersebut dari jarak minus 10 derajat sampai ke 0 derajat itu tidak secara langsung akan mencair. Benda tersebut, es akan mencair pada suhu 0 derajat Celcius. Pada saat posisi ini, maka kita menggunakan kalor laten, yaitu Q sama dengan M dikali L. Begitu juga dengan dikenaikan suhu pada 10 derajat Celcius. Pada saat kenaikan suhunya menggunakan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Sedangkan pada saat perubahan wujud bendanya menggunakan rumus Q sama dengan M kali L. Baik, itulah penjelasan dari saya tentang materi suhu dan kalor. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh soal. Misalnya, contoh soal yang pertama yaitu sebuah pemanas air mampu menaikkan suhu 2 liter air dari 20 derajat Celcius menjadi 80 derajat Celcius jika massa jenis air adalah 19 massa jenis air 1 gram per centimeter kubik, dan kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Soalnya, hitunglah energi kalor dalam Joule yang dibutuhkan untuk memanaskan benda tersebut. Baik, yang perlu kita tuliskan yang terlebih dahulu. Baik, untuk menjawab soal ini kita perlu menuliskan apa yang kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama yang kita ketahui yaitu volume dari air tersebut yaitu 2 liter atau setara dengan 2000 cm kubik. Lalu untuk perubahan suhunya itu 80 derajat Celcius dikurang 20 derajat Celcius sama dengan 60 derajat Celcius. Lalu yang kita ketahui lagi yaitu rho atau massa jenis dari air tersebut yaitu 1 gram per centimeter kubik. Lalu ada kalor jenis zatnya atau kalor jenis air yaitu 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanya itu kalornya. Sedangkan kalor itu rumusnya
rumus kalor yaitu Q sama dengan MC kali delta T. Yang pertama-tama perlu kita kerjakan yaitu konversikan volume ke massa. Kita konversikan volume ke massa, yaitu yang kita ketahui dengan rumus Rho sama dengan M kali V. Jadi, untuk kita mencari massanya sama dengan Rho dikali V atau dikali volume. Massa, kita masukkan massa dikali 1 gram per centimeter kubik dikali 2000 cm kubik. Dapat kita coret untuk cm kubiknya, berarti tersisa 2000 gram. 2000 gram itu sama dengan 2 kilo. Jadi dapat kita masukkan untuk persamaannya di sini. Q sama dengan 2 kilo air dikali 4200 Joule per kilogram derajat Celcius dikali 60 derajat Celcius. Kita kalikan, ini menjadi 8.400 dikali 60 derajat Celcius sama dengan 504.000 Joule. Jadi, kalori yang diperlukan untuk memanaskan air yaitu 5.004 Joule. Sekian dari video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.